بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Insya Allah kita sebentar lagi akan menyambut momen kemenangan Hari Raya Idul Fitri, yang mana Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa Idul Fitri akan jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin lebih menyampaikan tentang bagaimana sejarah daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri, apa saja keutamaan serta esensi daripada Idul Fitri, serta apa sunnah-sunnah yang bisa kita hidupkan dalam momen Hari Raya Idul Fitri, sebagaimana juga yang dituntunkan dalam tuntunan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jemaah sekalian, bahwa momen Idul Fitri yang insya Allah akan kita sambut bersama pada hari Jumat mendatang, pelaksanaan Idul Fitri ini tidak lepas daripada dua peristiwa yang terjadi di masa lalu. Itu ada dua peristiwa atau dua sejarah yang mendasari daripada adanya atau turunnya syariat Idul Fitri. Pertama adalah bahwa Idul Fitri ini terkait dengan peristiwa Perang Badar, di mana Idul Fitri ini pertama kali disyariatkan oleh Allah SWT bersamaan dengan pula pertama kali disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Jadi pada tahun kedua Hijriyah, di sanalah pertama kali Allah SWT mensyariatkan puasa Ramadan serta Idul Fitri. Nah, di tahun itu pula umat Islam sedang menghadapi peperangan besar, yaitu peperangan Badar. Sehingga pada saat itu ya umat Islam tidak hanya sedang menjalankan puasa Ramadan, tapi juga harus berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir yang memusuhi Allah SWT. Nah, pada akhirnya ketika Allah SWT menakdirkan umat Islam untuk meraih kemenangan, maka ketika umat Islam kemudian merayakan Idul Fitri untuk pertama kalinya dalam syariat, maka umat Islam merayakannya dalam dua euforia atau dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah bahwa umat Islam bahagia karena mereka telah berhasil menjalankan syariat Allah SWT untuk menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, berhasil mengalahkan hawa nafsunya selama 1 bulan penuh untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam puasa Ramadan. Dan euforia kedua adalah karena umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah SWT dalam perang Badar, sehingga itu menjadi salah satu aspek sejarah dalam pelaksanaan syariat Idul Fitri untuk pertama kalinya. Kedua adalah bahwa sejarah Idul Fitri ini juga tidak lepas daripada sejarah hari raya oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi sebelum Islam masuk, orang-orang jahiliyah juga punya dua hari raya di mana mereka memanfaatkan dua hari raya untuk bersenang-senang, untuk bermain-main. Dua hari raya ini disebut sebagai Nairuz dan Marjan. Ini juga dijelaskan oleh dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunanul Kubra, bahwa orang-orang jahiliyah zaman dulu itu memiliki dua hari raya yang disebut sebagai Nairuz dan Marjan. Nah, dua hari raya orang-orang jahiliyah ini dimanfaatkan untuk bermain-main, bersenang-senang, seperti menari-menari, kemudian minum-minuman, mabuk-mabukan dan sebagainya. Maka kemudian ketika Islam masuk, Rasulullah SAW kemudian mengganti dua hari raya orang-orang jahiliyah ini dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya zaman dulu orang-orang jahiliyah ini memiliki dua hari raya di mana mereka bermain-main di dalamnya. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, kana lakum yaumani, sesungguhnya kalian punya dua hari, tal'abuna fihima, di mana kalian bermain-main dan bersenang-senang di dalamnya. Qad badalallahu bihima, maka kemudian Allah mengganti bagi kalian dua hari tersebut khairun minhuma, dua hari yang lebih baik daripada keduanya, yaumil id, yaumil fitri wa yaumil adha, yaitu dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sejak itu kemudian umat Islam memiliki hari raya sendiri, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga sekaligus mengajarkan pada kita tentang bagaimana Islam itu senantiasa untuk mengajarkan pada perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perubahan hari raya orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang diganti dengan hari raya yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah,
Itu adalah dua peristiwa yang melandasi atau mendasari daripada perayaan Idul Fitri untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian apa keutamaan daripada hari raya Idul Fitri? Bahwa hari raya Idul Fitri bukan hanya hari raya kemenangan di mana kita berhasil menjalankan syariat Allah SWT untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Berhasil menjalankan misi untuk mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Tetapi lebih daripada itu, hari raya Idul Fitri adalah hari di mana itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam, bahwa itu adalah hari di mana Allah menjanjikan pengampunan bagi kita umat Islam, bagi orang-orang atau bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan serta keluar untuk menjalankan sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika umat Nabi, ketika mereka selesai menjalankan puasa Ramadan, kemudian mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah SWT berkata, wahai para malaikatku, sesungguhnya setiap orang bekerja pasti akan mendapatkan upah. Maka hamba-hambaku ini mereka telah menjalankan puasa Ramadan, kemudian mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan mereka kemudian meminta imbalan dan upah atas ibadah yang mereka lakukan untukku. Maka saksikanlah bahwa pada hari ini aku telah mengampuni, aku telah memaafkan dosa-dosa mereka. Sehingga tidak ada yang lebih baik bagi kita di dunia ini selain mendapatkan ridho dari Allah SWT, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya pengampunan yang diberikan oleh Allah SWT pada kita umat manusia, yang pastinya tidak akan pernah terlepas dari salah dan dosa. Maka kemudian apa esensi daripada perayaan Hari Raya Idul Fitri? Esensi daripada Hari Raya Idul Fitri bukanlah kemudian untuk kita berlomba-lomba untuk berpakaian baju baru, pakai peci baru, pakai sandal baru, pakai sepatu baru, kendaraan baru dan sebagainya. Walaupun itu bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan mungkin itu juga barangkali juga penting untuk membantu syiar agama, membantu syiar Idul Fitri, untuk meramaikan Idul Fitri, maka kemudian kita memakai pakaian baru dan sebagainya, enggak masalah. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa esensi daripada Idul Fitri adalah bagaimana kita tidak hanya memiliki baju baru, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memiliki keimanan yang baru, memiliki ketakwaan yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Serta di mana diimaman Idul Fitri adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami pernah mengatakan bahwa laisal id liman labisal jadid, sesungguhnya hari raya Idul Fitri bukanlah bagi mereka yang memiliki pakaian baru, bal liman huwa ta'atuhu tazid, tetapi bagi mereka yang ketaatannya bertambah, yang bagi mereka ketakwaannya bertambah, yang bagi mereka keimanannya bertambah. Walaisa liman yajmalu bil libasi warukubi, dan hari raya Idul Fitri dan hari raya itu bukanlah bagi mereka yang berpenampilan dengan pakaiannya ataupun dengan kendaraannya. Walakin liman ghufirat lahu ad-dunub, tapi hari raya Idul Fitri esensinya adalah bagi mereka yang ketika momen Idul Fitri mereka mendapatkan pengampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka itulah esensi daripada Idul Fitri, adalah bagaimana ketika kita memasuki Idul Fitri kita mendapatkan ketakwaan baru, ketaatan baru, keimanan yang baru yang lebih baik, serta juga kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka kemudian yang terakhir, untuk kita menyemarakkan atau menciarkan daripada perayaan Idul Fitri yang sangat kita nanti-nantikan, maka ada banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menyemarakkan, menciarkan, meramaikan daripada perayaan Idul Fitri yang insya Allah akan kita sambut bersama pada hari Jumat 21 April nanti. Ada banyak sekali sunnah-sunnah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri itu sendiri, di mana para ulama sepakat bahwasanya hukum daripada sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan untuk dijalankan, sehingga semua umat Islam itu harus berangkat untuk pergi ke lapangan untuk menunaikan sholat. Bagi yang tidak sholat ya cukup ikut ke lapangan. Bahkan Rasulullah SAW sejak pertama kali diturunkannya syariat Idul Fitri, sholat Id pada tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat Id. Kedua adalah mandi. Jadi para ulama juga menjelaskan bahwa termasuk sunnah Idul Fitri adalah kita mandi, mulai dari malam Idul Fitri sampai menjelang sholat Idul Fitri.
Tentunya tujuan kita karena kita semuanya akan sholat berjamaah bersama, berkumpul dengan orang banyak, maka disunahkan bagi kita untuk dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Apalagi mandi juga membersihkan kita dari hadas-hadas besar. Kemudian yang ketiga, termasuk sunnah Idul Fitri adalah kita makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi sebagaimana dijelaskan juga dalam putusan Majelis Tarjih gitu ya, bahwa di antara sunnah Idul Fitri adalah kita berangkat sebelum sholat Id. Tapi kalau untuk sholat Idul Adha maka kita sholat dulu baru makan. Ini sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya dari Al-Buraidah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan sholat Id, maka beliau makan dulu baru sholat Id Idul Fitri. Tapi untuk sholat Idul Adha maka beliau sholat dulu baru makan. Kemudian di antara sunnah Idul Fitri lainnya adalah bahwa kita disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian terbaik, ya, bukan pakaian baru, tapi pakaian terbaik. Diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Al-Hakim, dari Al-Hakim, bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pada hari raya Idul Fitri kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai pakaian terbaik. Kemudian beliau memberikan wewangian pada pakaian kami. Kemudian kami menyembelih hewan terbaik. Yaitu kalau momen Idul Adha, menyembelih pakaian terbaik. Kemudian sunnah yang berikutnya, sunnah kelima, adalah menyemarakkan takbir khususnya dalam perjalanan kita dari tempat tinggal kita menuju ke musola, yaitu tanah lapang yang kita gunakan untuk sholat Id berjamaah. Jadi dari hadis riwayat Umar dari Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika momen sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau keluar dari masjid, kemudian berjalan menuju ke musola, yaitu lapangan yang digunakan untuk sholat berjamaah, untuk sholat Id. Maka beliau senantiasa mengucapkan takbir. Jadi disunahkan membaca takbir utamanya dalam perjalanan kita dari tempat di mana kita tinggal menuju tanah lapang di mana kita melaksanakan sholat Id. Di antara sunnah Idul Fitri lainnya adalah bahwa kita berangkat dan pulang dari tempat kita sholat Id menempuh jalan yang berbeda. Sebagaimana dalam hadis Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika berangkat untuk menunaikan sholat Id di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka ketika beliau pulang, maka beliau mengambil rute atau jalan yang berbeda. Ya, tujuannya adalah agar kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan lebih banyak variasi orang yang berbeda, sehingga akan lebih meningkatkan silaturahim kita kepada sesama muslim. Kemudian yang terakhir daripada sunnah Idul Fitri adalah bagaimana kita menyebarkan kebahagiaan di momen hari raya Idul Fitri. Nah, salah satu daripada kita menyebarkan kebahagiaan adalah dengan kita misalnya berbagi zakat fitri. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa dalam salah satu cara kita untuk berbagi kebahagiaan di momen hari raya Idul Fitri adalah memastikan tidak ada orang fakir ataupun miskin yang kekurangan makanan ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Maka saat itu pula lah kita kemudian disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitri yang boleh kita keluarkan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tapi diwajibkan ketika memasuki malam Syawal sampai menjelang sholat Id. Walaupun dalam putusan Tarjih Muhammadiyah mengambil pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa jika amil zakat ini kesulitan untuk mendistribusikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka diperbolehkan untuk mendistribusikannya setelah sholat Id. Itu dari pendapat Imam Abu Hanifah yang juga diikuti oleh Muhammadiyah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.